Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Edison Warani. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu yang diberkati Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Pagi ini sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang kembali Tuhan beri kepada kami untuk dapat merenungkan bagian dari firman-Mu. Maka kuduskanlah hidup kami, agar kami layak mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Mohon tuntunan Roh Kudus-Mu menuntun hidup kami, agar kebenaran-kebenaran-Mu boleh disingkapkan dalam hidup ini dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu, mari kita baca beberapa ayat dalam bagian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 hingga ayat yang ketiga mengatakan demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, beriman kepada Allah sama dengan mempercayakan diri kepada Allah. Beriman kepada Allah sama dengan mempercayakan diri kepada Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita mengetahui ada orang-orang yang mengalami musibah hebat dalam hidupnya, namun ia tetap kuat dan tidak putus asa, maka seringkali kita akan mengatakan, dia mampu mengatasi semua itu karena dia adalah orang yang beriman. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, statement itu saya aminkan. Karena memang benar bahwa iman itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Iman dapat memberi kekuatan yang luar biasa kepada manusia saat mengalami pergumulan. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita pagi hari ini dalam kitab Ibrani tadi, Tuhan berkenan kepada nenek moyang Israel juga karena iman mereka. Bahkan meskipun tidak melihat langsung, iman itu jugalah yang membuat kita yakin bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Malah dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 bagian A, saudara-saudara, tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bahkan tadi Alkitab, pembacaan kita dengan jelas mendefinisikan iman. Iman itu sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Singkat katanya saudara-saudara, iman itu adalah percaya kepada Allah. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saudara, percaya yang bagaimana yang Allah kehendaki? Karena kalau hanya sekedar percaya saja, itu tidak ada gunanya. Karena dalam 2 Yakobus pasal 2 ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah itu sebabnya saudara-saudara, iman yang benar itu adalah iman yang mempercayakan diri seutuhnya kepada Allah. Nah kata percaya saudara-saudara, dalam bahasa Inggris saudara dibagi menjadi 2 pengertian. Yang pertama, kata to believe, yang artinya percaya kepada sesuatu. To believe itu percaya kepada sesuatu. Dan pengertian yang kedua saudara, to trust, yang artinya mempercayakan diri kepada sesuatu. To trust itu berbicara tentang mempercayakan diri kepada sesuatu. Nah iman Kristen saudara-saudara bukan percaya yang to believe, tapi iman Kristen itu memiliki pengertian yang kedua yaitu to trust, mempercayakan diri kepada Allah. Nah mempercayakan diri memiliki istilah lain yaitu berserah saudara. Nah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berserah penuh pada kehendak dan kedaulatan Allah. Diakui memang bahwa tidak mudah untuk mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena kita sering kali digoda dan tergoda untuk mempercayakan diri kepada orang lain. Apalagi dalam era kemajuan teknologi gadget yang semakin canggih saat ini saudara. Semakin banyak orang yang mudah tergoda untuk mempercayakan diri mereka kepada sesuatu yang orang lain tawarkan. Kadang kita sangat percaya akan apa yang kita lihat di media sosial, kita lihat di televisi. Kadang-kadang hal itu mengalihkan perhatian kita. Banyak orang yang kadang kita tidak kenal memberikan perhatian kepada kita. Sampai-sampai kita lupa saudara-saudara, bahwa kasih dan perhatian manusia itu sifatnya terbatas. Maka dari itu saudara-saudara, mari kita berhati-hati. Itu sebabnya kita diingatkan kembali dalam Yeremia 9 ayat 4. Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Nah saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kepada kita saudara-saudara, bahwa di sekitar kita banyak orang yang kelihatannya baik, tetapi sesungguhnya mereka membawa kita kepada hal-hal yang mungkin membuat kita jatuh. Nah oleh karena itu saudara-saudara, mintalah hikmat dari Tuhan agar kita senantiasa dilindunginya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada orang lain. Biarlah kita berjuang untuk terus beriman dan setia dan taat melakukan segala perintah Tuhan, betapapun beratnya dan tidak logisnya mungkin perintah Tuhan itu. Maka jika kita beriman dengan sungguh, dengan segala ketaatan kita, itu artinya kita sedang mempercayakan diri kita kepada
kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pendengar Radio Cakrawala Palu yang diberkati oleh Tuhan, iman berbicara kepada kita bagaimana kita mempercayakan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Jangan mudah kita digoyahkan kepercayaan kita oleh hal-hal yang bersifat sementara di dalam dunia ini. Tetapi mari kita beriman dengan sungguh di dalam Yesus Kristus. Karena beriman kepada Allah itu artinya kita sedang mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus beriman kepada Dia yang hidup dan mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Mengingatkan kembali kepada setiap kami yang mengaku percaya kepadamu. Jika kami beriman kepada Tuhan, artinya kami sedang mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Allah yang hidup. Hal ini tidak mudah kami lakukan. Begitu banyaknya godaan yang kami alami di dunia ini. Bahkan mungkin orang-orang di sekitar kami yang dapat melemahkan kami untuk melepaskan kepercayaan kami kepada Allah. Maka kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami. Berkatilah kami sekalian ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Aku bukanlah siapa-siapa tanpa Yesus yang ada dalam hidupku.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.